Mandi junub tuh airnya mustakmal kah guru? Kalau basuhan pertamanya mustakmal, banyunya itu mustakmal. Hengge, banyu bekas mandi junub itu mustakmal. Understand? Ya. Guru, paham ulun guru. Hengge. Guru ulun 4 batakun juhur asar maghrib isya kawalah dikerjakan langsung di waktu isya. Kalau mengkada boleh aja. Kalau kada mengkada kada boleh. Kalau mengkada boleh digabung semuanya. Mengkada itu artinya membayar hutang. Boleh aja pian gabung langsung di waktu isya misalnya. Tapi mengkada. Nggih. Kalau langsung kalau digawi seberatan itu berarti mengkada namanya. Isanya aja yang tidak mengkada. Paham lah pian? Kalau orang mengkada sembahyang itu boleh aja pian gabung kah kayak apa acaranya terbolak balik kah terserah aja. Itu sah saja. Tapi mau besang aja meninggalkannya itu haram. Kada mengerjakannya kena aku kerjakannya sembahyang ini isa aja aku gawi seberitaan kena langsung pastilah. Nah niat meninggalkan sembahyang tadi itulah yang haram dan meninggalkan sembahyangnya tadi untuk dihususakan dikerjakan di satu waktu itulah yang haram. Kalau mengkada boleh juga gabung seberitaan ropopo. Nah, doain Al-Bagir ini Masya Allah Zaid Abdullah Al-Munawar Masya Allah. Umpat menyimak guru Haji Hayati Nur Hayati Masya Allah Nur Hayati. Tapi saya sudah menyambungnya. Iya pak, kada paham pian ini. Dia menyambungnya subuh tetap sembahyang pian itu nang maghrib isya tadi itu nak kada sah. Kenapa? Juhur asar kan apa tadi itu. Pian kan junubnya mandinya jam kemarian. Sore mandinya, tapi mandinya itu kada sempurna. Pian kerjakan sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh tuh haram pian kerjakan. Kenapa? Karena pian masih dalam keadaan junub karena mandi di waktu asar tadi sempian kada sempurna mandinya. Itu kira-kira paham pian berapa kali ulun menjelaskan itu. Ini biar pian karasi kayak apa bila mandi pian kada sah berarti sembahyang tuh kada sah. Ini kada sempurna berarti kada sah sembahyangnya. Orang kada berwudu lalu dia sembahyang kada sah sembahyangnya. Pian berhadas besar. Kada sempurna pian melaksanakannya tetap hukumnya berhadas besar. Eta. Kini muni banyu bekas wudu pian. Masya Allah tabarakallah. Itu harus paham pian itu. Bila kada sah mantapa sartu intapa masrutu, itu hukum kaidahnya. Bila pian tu tertolak syaratnya, maka yang disyarat itu tertolak juga. Assalamualaikum, jika lagi zikir banyak terus batal, apa harus wudu lagi atau diteruskan zikirnya? Teruskan aja zikir. Karena zikir itu kada disyaratkan harus suci, cuma bagusnya bersuci. Tapi tidak disyaratkan sah zikir ini harus bersuci, tidak. Syaratakan zikir itu khusyuk. Tidak bersuci boleh, tidak apa-apa. Seandainya pian itu misalnya melaksanakan tarikah dengan wajib bersuci oleh gurunya, maka pian wajib bersuci. Seandainya zikir biasa saja, tidak apa-apa, tidak bersuci. Baca Quran aja boleh, kada bersuci. Dalam artian berhadas kecil. Masalah, terima kasih. Waalaikumsalam Camini. Hukum binian yang ma'anui laki orang apa guru? Haram hukumnya. Minta tolong jawabkan pertanyaan ulun tadi. Napanya tuh ilham? Maka ulun sudah jawab jurang banang tadi. Iyalah ilham kan tadi bertanya bila keluar, bila masuk kada keluar lagi, bila keluar kada masuk lagi. Yaitu orang menjahit baju. Assalamualaikum guru 4 batakun enggih. Salat zuhur awalnya ragu-ragu 3 rakaat apa pas tahiyat akhirnya yakin 4 rakaat kada apa-apa lah guru. Bila yakin kada apa-apa, bila yakin. Tapi keyakinan tuh jangan lawas lah. Ragu-ragunya tuh jangan lawas. Bila ragu-ragunya lawas, pian ambil yang sedikit. Yaitu ambil yang 3. Bila ragu-ragunya terlalu lama, kada boleh jangan terlalu lama bisa membatalkan sembahyang. Karena keraguan itu apabila melewati satu rukun itu bisa batal sembahyangnya. Jadi cepat mengambil keputusannya 3 atau 4-3. Langsung berdiri lagi. Atau 3-4-3-4. Sudah. Selesai. Jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Apian nabawila. Di mana pian ni guru berdiam di Lamandau? Kalimantan Tengah. Berarti kada salah guru.
Amun masih belum mandi wajib pas sembahyang kada sah, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya sembahyang. Termasuk diharamakan orang yang junub itu sembahyang, sujud, tawaf, itulah membawa Quran, menyentuh Quran. Itu diharamkan masuk masjid. Waalaikumsalam Haji Ulah. Guru Aladin salam dari Tamak Sarinah, dari Padil. Siapa tuh Padil? Nah. Oh Padil, ya Padil. Rahmat jadi imam, Rahat jadi imam, asa mendengar suara guru. Lalu hati asa hina jadi imam, timbul menangis, sah lah guru. Sah aja sembahyangnya, menangisnya itu jangan basisigan. Kalau air mata aja yang keluar itu sah aja sembahyangnya. Kalau air mata saja yang keluar tidak dua huruf keluar, nah itu baru batal. Namanya itu adalah apa ya namanya itu, merintih namanya, batal hukumnya. Guru tolong doakan ulun hari ini dapat berkah rahmat dari Allah Ta'ala, mendapatkan ma'rifatnya, amin ya rabbal alamin. Syukuri nikmat yang ada, nikmat tu ma'rifat tu. Guru ulun cinta lawan pian, buah sama Nisa, kami tak kumpul lawan orang-orang saleh di rantau Pematang Karangan. Oh Matang Karangan. Oh itu para guru ayan. Hengge, banyak kawan ulun di situ. Alhamdulillah syukran guru Abdul Qadir, masya Allah. Guru lawas kada hadir, nah hengge. Pian nenek mawarlah. Makasih guru ilmunya Muhammad Sarwani. Guru anak ulun atau ulun yang membaca apa itu? Mun mamanya membaca, mamanya ini nang kawin, anaknya nang membaca. Nah, santri perempuan ada juga kah guru kadada, khusus laki-laki aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadirnya mak engge. Bunda, cara mengamalkan tarikat samaniyah kayak apa guru? Mengamalkannya pagi dan sore atau habis asar atau habis maghrib. Bajaret rambut boleh lah guru sembahyang guru? Boleh aja kada apa-apa. Anda kada apa-apa. Bajaret rambut kada apa-apa, kada jadi masalah. Engge. Guru pelajaran perjalanan 30 km sudahkah boleh menjamak? Kada boleh. 50 km insyaallah baru boleh. Engge. Satu marhalah yang boleh menjamak, tapi mengkasar tidak boleh. Guru izin betakun rumah lawas kada didiami, ada jinnya kah? Tergantung. Engge. Kada tahu loh. Engge, ada jin dan tidak ada jinnya itu tergantung daripada rumahnya itu. Pian itu ambil yang paling sedikit. Engge, ada itu jal pian itu bagus itu. Umpat batakun guru. Guru puncak daripada ilmu marifat itu di manalah guru? Di mana marifat itu, puncak ilmu marifat itu tajalli. Kalau pian tajalli merasa tidak mempunyai sifat afal dan zat lagi, itu tajalli namanya. Merasa diliputi, itu orang nang puncak marifatnya itu. Nggih. Lakian kawalah bakalong. Bakalong apa dulu? Nggih. Kalong itu kan ada macam-macam, ada kalong emas, ada kalong rantai. Pokoknya bakalong itu bila emas haram hukumnya lalakian. Bilanya kalong biasa sama kalongnya dengan bibinian disambat orang baik, kami orang kayak bibinian. Berarti haram tuh bekalongnya itu. Kalau kalongnya biasa aja misalnya ada yang kada sama dengan bibinian, kada tersabu misalnya dengan banang aja bandakan kalongnya tadi itu. Ada apa itu? Nggih. Jadi kalungnya itu macam-macam jualan resmela. Apabila emas berarti haram. Atau kalung tadi menyerupai perempuan, maka hukumnya haram. Disambut orang kami bekalung kayak bibinian jurang, berarti haram tuh bian bekalung. Yang jelas bila menyerupai perempuan hukumnya haram. Umpat betakun guru, amun kada bersih dari ada haid ba'da subuh, nggih. Yang wajib dikada salat isya lah guru. Salat isyanya lah guru. Ya, bagus pertanyaan. Bunda Akmal, umpat batakun guru lah. Kaitulan, amun kita bersih dari haid ba'da subuh, artinya sembahyang subuh, habis itu kita mandi sebelum sembahyang subuh, subuh yang habis dah. Yang wajib dikada salat isyanya lah guru. Bagusnya tuh isya dan subuhnya. Kalau pian habis subuh itu bersihnya Ibu Akmalah, Bunda Akmalah. Amun pian hendak mengkada subuhnya aja bang, boleh lah, boleh malah. Isyanya tuh kada pian kada apa-apa.
yang dikada itu misalnya lah pian ini ulun jelaskan dulu lah. Orang itu haid lalu dia mandi habis asar. Mandinya tuh habis asar. Maka dikadanya sembahyang zuhurnya. Asarnya kan tunai karena dia mandi di waktu asar. Atau dia itu maghrib. Habis isya selesai haidnya lalu dia mandi. Yang dikada bagus apa? Maghrib, isyanya tunai. Kenapa jadi kayak itu guru? Karena sembahyang zuhur dan asar itu adalah sembahyang yang boleh dikumpulkan waktunya. Begitu juga maghrib dan isya adalah sembahyang yang boleh dikumpulkan waktunya. Maka di situ apabila selesai habis isya lalu kita mandi, salat isya maka maghribnya diqadha. Habis selesai haid itu ba'da asar lalu mandi kita habis sembahyang asar, habis mandi kita sembahyang asar, zuhurnya diqadha. Itu bagusnya. Wallahu alam. Bagus pertanyaan pian Bunda Akmalah. Guru mengkada salat subuh pakai kunut juga kah? Iya, pakai kunut haisin lah. Tetap seperti biasa. Yajid, thank you Yajid. Masya Allah. Tambahi lagi Yajid. Kalau yang tertinggal, tadilah lihat papa lah. Yang kada sah yang ulun sebutkan haram tadi itu pian qadha. Kalau sudah disapu, yang tadi itu sah mandi sampian sudah. Yang sisanya tadi, tapi sembahyangnya tetap diqadha yang tadi. Yang sebelum pian menyambung mandi tadi. Hadangi aja insya Allah tak baca sabar engge. Guru saksi nikah ada syaratnya kah? Iya, saksi nikah yang paling dasar syaratnya kada munafik. Orangnya harus adil. Syarat saksi. Engge, syarat saksi itu harus orang yang adil. Dalam artian kada bersifat fasik orangnya. Kalau fasik ada sah. Salam guru dari Tambak Sarinah. Engge Masya Allah. Tambak Sarinah, Tambak Marun, Rantau Bujur. Terima kasih. Masya Allah. Kurau. Mana buhan kurau nih? Ada muncul buhan kurau. Guru ulun kada salat hari Jumat karena giliran paket digawian kayak apa guru? Boleh? Ada bapak. Kada bapak. Karena kada bisa misalnya ditinggalkan piket itu kada bisa kita tinggalkan. Dan di tempat kita paket piket itu kada ada. Orang mengadakan sembahyang Jumat di situ dan kita tuh kada bisa kita tinggalkan karena mudarat. Kalau kada dijaga ini perusahaan, nah, boleh itu. Tapi kalau komandannya tinggalkan dia sembahyang, ulun kuliah sembahyang, nah itu pian berdosa tuh. Jadi paket, jadi piket tadi tuh. Henge. Assalamualaikum guru, apa yang dimaksud dengan jamak? Jamak artinya mengumpulkan. Salat apa yang bisa dijamak dan kapan waktunya? Henge. Nur Aisyah. Sembahyang yang boleh dikumpulkan itu zuhur dengan asar dikumpulkan, boleh zuhur dan asar. Maghrib dan isya boleh dikumpulkan. Artinya asar boleh dikerjakan di waktu maghrib, di waktu maghrib jadi waktu zuhur, dan zuhur di waktu asar, namanya jamak takhir. Begitu juga maghrib itu boleh dikerjakan di waktu isya, namanya jamak takhir. Kalau isyanya dikerjakan di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Kapan boleh mengumpulkan itu sembahyang tadi? Ketika kita musafir dan musafirnya tidak maksiat. Nah, itu dua syaratnya. Itulah Nur Aisyah. Thank you. Guru, kalau membungkus kemaluan, orang nang salisul bail itu apakah sesudah berwudu atau sebelum berwudu? Nyata untung Mbak Iman Ardila sebelum berwudu. Karena apa? Amun sesudah berwudu tajapai itu butuh tadi itu nah. Capai kemaluan tadi itu batal wudu kita. Jadi sebelum berwudu itu pian bersihkan, lalu pian bungkus, hanyar berwudu, dan berwudunya menunggu masuk waktu. Bila orang selisil baul, kada boleh berwudu, kada boleh dia itu sebelum masuk waktu. Harus berwudunya menunggu orang ajan, baru dia bersihkan, baru dia bungkus, baru berwudu. Tardilah. Guru 4 batakun, adakah doa yang mengharuskan tangan itu menengadah ke atas? Ada banyak, disunatkan menengadah ke atas. Kalau berwudu, habis berwudu kita disunatkan menengadah ke atas dan mata kita ke langit, walaupun buta. Itu disuruh kita menengadahkan tangan, tanda berharap. Guru ulun tak tinggal sembahyang subuh dikada ka guru, nyata dikada Muhammad Sarawannya. Kapan mengadanya? Saraikam, malam siang boleh.
Batakun guru, kalau akikah umurnya sudah 1 tahun, boleh kah guru? Boleh. Enggih. Kadada duitnya guru waktu bayi ora popo sebelum balik pian akikah hija. Enggih, ada apa-apa. Sudah balik pengguru ya kada apa juga. Enggih. Guru 4 batakun salah nikahi manikahi bibinian belum genap idahnya kada boleh. Kada sah bila belum selesai idahnya. Haram hukumnya dan hukumnya kada sah nikahnya. Bila kada sah nikahnya berarti batal nikahnya. Bila digawi berarti berzina hukumnya. Selesaikan idahnya 100 hari masa suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bin Hasimi. Waduh. Bagus tuh bepelukan. Jangan dikisahkan lawan laki bian tampar sih. Salah. Waalaikumsalam. Hadirin Sipa. Masyaallah. Waalaikumsalam. Guru 4 batakun. Adakah doa yang mengharuskan? Sudah tadi ulun jawabakan. Jangan ulang-ulang nah. Assalamualaikum guru batakun. Baginian yang lagi bibinian kalau yang bolehkah masuk ke masjid atau surau? Ya, pertanyaan bagus. Bolehkah? Pada hukum dasarnya kada boleh, yaitu haram. Tapi keharaman itu ketika mengotori. Seandainya tidak mengotori maka hukumnya makruh. Dalam artian sekarang kan pakai pembalut. Nah itu. Bagusnya kalau pian apik jangan masuk ke masjid. Karena ulama mau tamatnya adalah haram. Hukumnya haram. Terkecuali pian dikunci orang di dalam masjid itu. Maka hukumnya boleh. Di dalam itu pian terdiam. Jadi boleh ada yang membolehkan masuk ke masjid misalnya orang haid tadi. Dengan syarat tidak talwis, tidak menguturi, tidak menitis itu darah haid. Tapi bagusnya pian ambillah yang haram. Inggih, kecuali pian kada bisa kada masuk masjid. Kenapa kada harus masuk masjid? Tempat pemandian pian harus melewati masjid. Nah, dalam masjid maka pian boleh ya berarti. Nanti itu kan banyak alasan-alasannya kita masuk masjid. Binian haid boleh lah guru melajari mengaji. Kada boleh mengaji bibinian nang haid. Membaca Quran itu kada boleh. Hingga bibinian nang haid itu tihan lakonnya. Dia kada boleh mengaji mun bibinian haid. Guru 4 batakon. Ada kadua nang lain sudah tadi ulun jawabakan. Memang harus kita mengangkat tangan. Disunahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surah Ar-Ra'd. Ar-Rahmatullar Ar-Rahman Ar-Rahmatu Ar-Sistawa. Apa artinya? Allah Ta'ala itu itu artinya apa tuh? Ar-Rahman apa itulah? Ar-Rahmatu Al-Ars tawa nah. Itu kada bisa dimaknai secara harfiah Allah Ta'ala itu berada di aros misalnya. Ada bisa. Assalamualaikum guru 4 batakun. Apa hukumnya bila laki menyambat ampihan apakah hukumnya? Bilanya ampihan itu masih kinayah. Kita ampihan apa dulu? Bila niatnya talak berarti jatuh talak. Kita ampihan apa? Makan. Berarti ampihan makan kada talak hukumnya. Tergantung niatnya. Ampihan dulu itu. Kada jelas lagi kalau kata-katanya ampihan. Umanya kita ampihan. Ampihan begawi abanya. Nah bilanya ampihan begawi berarti kada talak. Hingga. Kalau ampihan niatnya adalah ampihan aja umanya. Ampihan kita ini lagi menjadi dua laki bini. Nah itu berarti talak minta. Guru 4 batakun, adakah doa yang mengharus? Itu takus. Yusunah tadi kepada kan sudah. Bakalong tasbih pang guru boleh lah, boleh aja bakalong tasbih. Kena ulun kalung akan sebentar lagi. Akikah umur 1 tahun boleh lah guru, boleh aja. Boleh aja umur 1 tahun, 2 tahun boleh aja. Oh ya. Surah tadilah no comment tadi. 4 batakun guru, adakah doa yang mengharuskan tangan itu di bawah mengada ke bawah? Ada ketika menyebut meminta dari perlindungan bala. Itu di dalam kitab apalah?
lupa ulun kitabnya. Ada yang mengharuskan itu. Nah, ulun kada terbaca tadi itu tihan lakonnya. Ulun kira tadi mana ngadahkan tangan ke atas itu sunat, membalik tangan itu ulama ada di dalam kitab, lupa kitabnya. Kitab apalah itu. Pokoknya kitab fikih lah. Masalah doa itulah. Berapa jam sudah? Bajikir dalam hati lawan diucapkan karena mana pahalanya, soalnya bibir sakit. Menurut Imam Ghazali, bajikir itu yang bagus adalah zahir dan batin. Mulut mengucapkan, hati juga mengucapkan. Lalu apabila seseorang itu ada ujur seperti sakit tadi di mulutnya, atau dia takut ria dengan sebab dia berzikir, yaitu dengan mulutnya, maka berzikir di dalam hati adalah afdal hukumnya. Pian ambil yang mana? Terserah pian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, Masya Allah. Kepada Masya Allah Ahmad Sajali, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun hendak batakun, memandikan mayit pakai gadang hukumnya apa? Boleh saja. Karena di dalam kitab Minhajul Qawim itu disebutkan bahwasanya mayit itu diletakkan di atas dampar, di atas yang agak tinggi, supaya percikan airnya itu terhindar daripada percikan air. Di atas gadang boleh, di atas paha boleh, di atas dampar boleh. Di dalam kitab Minhajul Qawim. Walhasil artinya harus terangkat daripada itu lantai. Seperti itu. Sunnah hukumnya. Masya Allah, terima kasih Yazid yang memberikan gift, thank you. Thank you, Masya Allah. Sajali, terima kasih, thank you. Banyak rezekinya hari Jumat, Masya Allah. Terima kasih yang mentap-tap layar juga, terima kasih. Guru hendak batakun, kayak apa kalau orang tua kada pernah sembahyang, disuruh sembahyang, wajib sembahyang tuh berdosa kalau kada sembahyang, apalagi sampai tua, berdosa. Sembahyang berdosa lah, jangan kada sembahyang, biar tuhanya tetap wajib sembahyang. Guru 4 batakun, adakah doa yang mengharuskan tangan? Iya ada tadi sudah. Hadir Palangkaraya, Cimutina. Belum dibaca guru masalah akikah. Boleh tadi akikah sudah ulun baca. Masalah akikah itu sudah ulun bacakan. Boleh aja umur 1 tahun 2 tahun, boleh aja. Ada bapak akikah itu. Henge. Guru 4 batakun, adakah doa? Ini nur komennya sama. Yang mana ke bawah sudah. Jangan pian ulang-ulang kebanyakan. Nabi Muhammad aja nggak mau foto ditempel. Ya dahulu kada ada foto sayang. Henge. Orang nyaman. Wah, masalah. Jangan menggibah orang, dosa pian. Henge. Untuk apa pian kada tahu juga. Orang Yaman kah? Kita itu inna akramakum indallahi atqakum. Pikirkan diri kita aja. Selamat apa tidak selamat. Tidak usah orang Yaman ini apa, orang Indonesia, orang manakah? Sudah baca lu ada surah Ar-Rum. Manusia ini dijadikan berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Inna akramakum indallahi atqakum. Ojo ngerti sampean iku, ngerti es. Pokoknya dibersihkan aja hati masing-masing, dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Bersihkan hati masing-masing. Soal akidah, soal amalia, itu wis nafsi. Lakum a'malukum lana a'maluna. Berarti itu. Yang penting kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan kita baik di hadapan Allah Ta'ala. Belum tentu kita mengatakan orang tidak baik, kita lebih baik daripada orang itu. Belum tentu kita mengatakan orang itu sesat, bisa kita yang lebih sesat daripada orang itu. Belum tentu kita mengatakan amal orang ini tidak baik, siapa tahu amal kita itu tidak baik. Karena prasangka yang jahat itu adalah satu perbuatan yang tidak baik sudah. Seperti itu. Masya Allah. Guru ulun 4 batakun karena apabila ulun sembahyang dan berdoa nangis kenapa guru. Nah itu berarti pian bagus, berarti hati pian lembut namanya. Guru 4 batakun adakah? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saripah Lamran Ba'dud, Ba'bud, Masya Allah. Doanya lah Saripah lah, Masya Allah. Guru 4 batakun salah
nikah binian kada genap idahnya kada sah tadi. Waalaikumsalam. Kusnadi, terima kasih Kusnadi. Bolehlah guru akikah pakai kambing yang pincang dan kada ada lagi yang lain. Boleh aja yang pincang, berkorban aja yang kada boleh. Nah, sebenarnya kita itu kalau berakikah itu bagusnya kambing yang mulus, stafaulan, gagah kambingnya itu bagus. Kalau kada ada lagi selain daripada yang pincang ya boleh, tidak apa-apa. Kalau berkorban baru kada boleh. Kalau berakikah tidak apa-apa. Cuma tafaulan namanya itulah. Kalau berakikah tuh makanya kada boleh dipotong-potong kakinya, diremukan tulang-tulangnya tuh. Black mamba, ular, black mamba Afrika, masalah. Guru kayak apa cara memutus kiriman dosa sagan kawitan? Kayak apa cara mutus kiriman dosa nang hudah meninggal anak nang berbuat dosa? Beristighfar anaknya. Assalamualaikum guru, beristighfar lah. Waalaikumsalam Samsul. Bacaan untuk menyanyi jadi suara bagus guru. Jangan niatnya benyanyi Samsul lah. Suara bagus tuh niatnya mengaji. Bacaannya apa? Walaqad ataina Dauda, apa Sulaiman kah apa itu? Pokoknya itulah ayatnya, amaliyahnya. Ini. Walaqad ataina, apalah ulun kada apa lagi dulu bisa mengamalkan itu supaya suara bagus. Pambuang hulu hadir. Masalah banyak lagi pertanyaan lah. Waalaikumsalam warahmatullah. Buhan kujan, ya. Buhan kujan kumpulan janda. Itu buhan kujan itu. Lobok 003 guru dapat duit di tanah diambil bolehlah. Ya. Kada boleh diambil. Biarkan ya duit itu. Sayang guru 100 juta aja. Nah makin bertambah haram. Bila duitnya itu banyak. Kada boleh. Amunnya sedikit pang guru aja. Sedikit banyak tetap jauh hukumnya haram. Walaupun nanti di fikih itu ada beda. Kita mendapatkan barang yang ada nilainya dan tidak ada nilainya. Nah itu boleh nanti ada di dalam hukum fikih. Tapi ulun madahkan yang dasarnya aja kada boleh. Yang muktamadnya. Hak orang itu. Guru kayak apa cara tabukannya hijab di dalam diri? Bersihkan hati. Husnujan billah, husnujan bi khalqih. Itu Ahmad Wahyudillah. Terbukanya itu hati tadi. Baik sangka dengan Allah Ta'ala. Baik sangka dengan Allah Ta'ala itu nanti panjang ceritanya. Pokoknya baik sangka bang dulu. Baik sangka dengan Allah Ta'ala. Kalau kada bisa pian lihati piti-piti ulun. Atau lihati sampian itu YouTube ulun. Imti Nurul Mustafa Lamandau. Itu pian lihati itu. Nah. Setemat lagi lah. Guru ulun nukar wadai. Lo harganya 2.000. Ulun padahi kawan ulun 2.500. Ulun berhujung 500 bolehlah. Kalau nyarida boleh aja. Artinya pian berjualan namanya. Bila berjualan tuh boleh aja mengambil untung. Lah raihama enggak. Naik haji umur 2 bulan dibawa orang tuanya boleh. Di kiau haji lah guru. Terserah pian aja mengiau haji itu gelar aja. Tapi hajinya kada sah. Hajinya tuh maksudnya kada mukalaf lagi. Namanya haji sunnah saja. Kada haji yang benar-benar haji yang diwajibkan laginya. Kalau umur 2 tahun kada tahu apa-apanya. Kitab Imam Nawawi Gus. Inggih Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Siapa nih? Jualan viral Masya Allah. Guru amun laki menyambat amun ikam maungkit masalah ini aja lagi jatuh talak jar. Kayak apa guru? Itu jatuh bila pian maungkit. Itu namanya talak dengan syarat namanya. Amun ikam keluar rumah aku jatuhkan talak 1. Keluar pian rumah pada rumah jatuh talak 1. Walaupun tanpa pengetahuan dia pian keluar tetap hukumnya jatuh. Kayak tadi biar pian menyambat ini itu ikam jatuhkan talak 1, jatuh talak 1 lawan ikam. Lalu pian menyambat nah ini aja. Karena lantih muntung pian. Nah itu jatuh pian talak.
karena sudah ada kait namanya. Mau nanya Abu Daud 60. Wudu menurut Muhammad SAW boleh memakai air bangkai, bagaimana pendapat Anda? Nah, kada tahu lah nomor 60 lah, kena oleh lihat dia kan perlu kita tuh penjelasan sarahnya. Sunan Abu Daud ya, Sunan Abu Daud. Nah, kita kan sudah masak, kita mengambilnya. Apa itu boleh memakai air bangkai? Iyalah air bangkai. Maksudnya air bangkai itu apa? Air bangkai bisa di wadah yang bekas bangkai letaknya, tapi yang sudah disamak, mungkin seperti itu. Itu lihati sarahnya. Kalau najis kan kada boleh, bangkai itu kan najis, ketika kada boleh. Amunnya nanti dilihat di Abu Daudnya, sampeannya melihat, ulun dari waktu melihat. Banjarmasin, Arsyad, Masya Allah. Oh Arsyad, Masya Allah, Arsyad, kayak apa jualan pian aksad. Guru kalau menurut ulun memandikan mayat pakai gadang kada boleh. Bujur pakai gadang kada boleh. Harusnya pakai banyu ya lah. Iya bujur bujur tak. Macam-macam ikam ni lah. Mahala biu aku kada sadar dia aku tadi ikam mahala biu. Maka dia aku ni orang mahala biu juga mahala biu si dini bujur juga rayan lah. Kalinya deminto. Bagaimana antum belum jawab Abu Daud 60? Tak sanggup jawab ya. Tak sanggup saya jawabnya. Malas melihat kitabnya. Belum mana. Kalau sampean dapat jawab akan aja, jawab ya, enggak apa-apa. Kita kan mujakarah itu mesti saya jawab semua, enggak mesti. Dalam artian saya mujakarah ini yang dapat itu kan berarti itu yang menjawab. Saya bukan muhaddis. Inilah, Masya Allah. Kita sudah mengikut imam mazhab. Jadinya kalau tidak sah, kada sah berarti kita. Guru betakun doa menjaga hati. Wah, Allahumma sabbit kalbi ala dinik dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir guru Black Mamba Ica story. Masya Allah. Mana murabi Ica? Murabi kita ke Samarinda kah? Suami ucap talak 1000, apakah sudah jatuh talak 3? Jatuh talak 3 kalau dia talak 1000. Said aja talak 4 jatuhnya tetap jalak 3. Ketinggalan sunnah qabliyah subuh bolehkah dikerjakan setelah sembahyang subuh? Ya, bagus pertanyaannya Pak Karyani. Apabila sampean teradat dan tidak bisa meninggalkan sunat qabliyah subuh itu, qabliyah asar sudah menjadi adat sampean dan sampean sudah istiqamah dengan itu, boleh aja mengkada. Tapi kalau sampean tidak istiqamah, jarang-jarang juga mengerjakannya, itu kada boleh. Mengkada qabliyahnya tadi. Sembahyang apa aja kalau sampean sudah teradat dan istiqamah dan terbiasa sudah tidak bisa pian tinggalkan, boleh mengkadanya. Kalau tidak terbiasa maka tidak boleh mengkadanya. Mengkada sembahyang sunat qabliyah ataupun ba'diyah. Adakah 100 guru? 5.000 ada, 1.000 ada, 3.000 ada, 3.000. Suhardi guru ulun ada melihat wisi di higa Pak Imaman lawan halaman. Apa tuh halaman? Mengangkat ke jalan. Hingga habis itu, kalau yang mengangkat ke jalan kada boleh, haram hukumnya. Di dalam kitab Bajuri, bukan Bajuri lah, tetapi di dalam kitab Fathul Qarib, yaitu sama dengan jendela atau pintu karena jalan. Itu hukumnya haram sebenarnya, kecuali diizinkan oleh orang yang di sekitar situ. Karena mengganggu jalan, hukumnya haram. Kalau wisi misalnya tadi, itu sama dengan kamar aja, pintu aja. Kalau di dalam kitab Fathul Qarib, haram hukumnya. Kalau karena jalan. Guru ulan nukar wadai, sudah tadilah. Hingga berjualan pian. Boy, terima kasih boy. Tambahi lagi boy. Oh boy. Tambahi boy.
Guru cara menangani penyakit hati kayak apa guru? Banyak beristighfar dan banyak bersyukur. Nggih. Bila beristighfar berarti ingat sesuatu itu yang kada dibolehkan oleh agama. Bersyukur berarti menumbuhkan sifat qanaah. Nggih, bukan sifat tamak. Ulun sembahyang kalain kada apa lah guru. Nah, lalu ulun sembahyang kalain kada apa lah, kada apa sembahyang kalain. Nggih. Amun ada WC na tadi lah. 4 batakun kalau hari Jumat jamaah masjid ada 15 orang aja sah sembahyang Jumatnya sah, tapi disunatakan menurut Imam Syafi'i mengulangi lagi zuhurnya. Karena menurut kaul yang muktamadnya orang sembahyang Jumat itu adalah orang yang mukim, yang merdeka, yang balik dan berakal. Itu dan jumlahnya 40 orang asli penduduk situ. Atau 41 orang penduduk asli situ. Bila kurang daripada itu bolehlah ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan. Tapi disunatkan lagi habis itu sembahyang zuhur disuruh lagi. Bahaur hadir. Guru doakan anak ulun di Pondok Amben. Black Mamba. Kayak apa guru cara mengenal diri? Ya kenali dulu diri itu. Siapa diri kita ini? Lihati piti ulun aja. Kepanjangan menjelaskan akid rakungan ulun dah. Assalamualaikum guru. Laki ulun berucap 1000 talak 1000 jatuh talak 3. Guru ulun 4 batakun. Ulun ini ada masalah laki bini. Jadi ulun hendak cerai. Iya. Dibaikkan aja dulu. Satu mat lagi lah. Kita simak tetakunan yang sudah ada aja. Kasihan guru hendak ke masjid. Sejam lebih lagi orang ke masjid. Makanya ulun hendak istirahat dulu nah. Pian ini kalau pian hendak ke masjidan. Pian kan tanggal 12. Ulun ini hanya setengah 11. Pot becangul pulang menyimak Liu Ibrahim. Kan ada minta. Batik. Kayak apa cara mengenal diri. Lihati piti ulun dulu. Guru ada orang talak. Apa itu? Tapi guru ulun sudah lama kada nafskah batin. Alias las lawan inya kada maungkusi lagi. Nah pian adukan je itu. Keadukan ke pengadilan. Dijatuhkan kena tarak 1. Kan ada sigat taklik tuh. Apabila dia meninggalkan saya selama 2 bulan berturut-turut. Dan ya adalah dia tidak menapakahi, maka saya mengadukan ke pengadilan agama dan membayar iwat sebagai pengganti, maka jatuhlah talak 1 terhadap saya. Itu nanti pian adukan aja ke kawah. Kuala tungkal guru, masalah kuala tungkal. Doakan ulun bisa kata tungkal lah Herman lah. Masya Allah. Nina dua tungkal. Pian tahu manhaj salafi kah? Manhaj ada tahu lu manhaj salafi. Manhaj itu artinya sumber ambilan. Guru sunat kabdiyah subuh bolehlah bila orang kada kamat. Boleh je. Bolehlah bila orang sudah kamat. Boleh je asal kita yakin kada ketinggalan. Sembahyang subuh mun berjamaah. Kalau sembahyang sendiri tidak apa-apa. Sembahyang sendiri di rumah orang kamat di masjid. Kita kabdiyah, ba'diyah. Terserah kita aja. Artinya itu tempat ibadahnya berbeda. Kalau misalnya di masjid lalu kita sembahyang kabdiyah, orang kamat. Kalau kita yakin dia masih sempat mengangkat takbir berserta imam, kada apa-apa kita sembahyang kabdiyah. Nah itu bagus tuh, banyak tuh penjelasannya nantilah masalah itu. Banyak penjelasannya. Itu kalau pian dihususakan itu bertanya karena panjang penjelasannya tadi itu. Bagaimana kalau kita sembahyang orang sedang kamat? Bagaimana kalau kita sembahyang orang sedang ajan? Ada itu beritaan hukumnya. Talak 3 satu ucapan kayak apa guru hukumnya? Jatuh 1 kali aja menalak talak 3 itu langsung jatuh talak 3. Ikam ku talak 3 jatuh talak 3. Ikam ku talak 4 jatuh talak 3. Ikam ku talak 1000 jatuh talak 3. 1 kali aja mengucapkannya. Kalau ikam aku talak tuh jatuh talak 1 aja. Nanti seminggu jatuh lagi ikam ku talak 2 berarti. Cara mengenal diri, lihat piti ulun.
Haji itu kan gelar aja, kenapa ditulis di misan waktu kita meninggal? Kada salah lah. Kada salah juga bang, supaya tahu itu kuburan Haji Udin, walaupun hukumnya makruh. Menulis singaran itu kalau kada perlu hukumnya makruh. Kada tahu dan salah mazhan salafi itu kayak apa. Kada mempelajari secara detail. Oh ya icalah murabilah yang hendak ke masjid silahkan, ulun masih lawas ke masjidan, ulun hanya 10:30. Batakun nih ada kawan aur hendak berhutang tarus tagih ngalih, jangan dihutangi. Maka di dalam kitab Fathul Muin ada disebutkan, amun orang itu mucil berhutang jangan dihutangi. Karena orang berhutang ini memudaratakan kita, karena sembahyang teingatan kita ngalih menagihnya. Buntat lalu ikam aja ngalih bana ditagih. Mau hendak berhutang maka maringis-ringis. Hendak duit mau nangis-nangis. Pas dihutang kada mau bayar. Kalau ditagih itu kada jangan dihutangi. Di dalam kitab ada itu. Adu batin adalah guru. Ada adu batin, apanya adu batin? Guru bujur kasih salat qabliyah jam Jumat itu. Bujurkah nih? Bujur, guru bujurkah nih salat qabliyah Jumat itu? Kada ada aja. Ada itu maksudnya karena ada hadis setiap habis azan itu disunatkan 2 rakaat. Namanya qabliyah, itulah pengambilan dalilnya. Seperti itu. Adakah keutamaan khusus tentang batas suci Allah? Ya, suci Allah di masjid, maaf guru. Kada ada bebatas Allah Ta'ala itu kesuciannya. Pertanyaan sampian Syekh Amirullah Alila seperti apa ini? Batakun guru. Adakah ketentuan khusus tentang batas suci Allah di masjid? Kalau Allah Ta'ala itu kada ada bebatas kesuciannya. Maksud sampian apa? Di masjid. Orang itu kan menghormati masjid. Karena itu tempat mengingat Allah. Itu aja, itu batas-batas kita melakukan sesuatu di masjid itu ada batasannya. Kalau batas suci Allah Ta'ala itu tidak terbatas. Dalam artian Allah Ta'ala itu maha suci. Guru ulun salat, pikiran ulun kemana-mana kayak apa guru? Sah sembahyangnya saja. Cuma ada husu namanya. Izin turun gula anak siat-siat ke masjid ini sama-sama. Guru 4 batakuan, adakah ibadah nang kada dipandang ria? Itu tergantung kita aja itu, tergantung kita aja. Ria dan tidak riaknya itu. Mengenal diri belajar dari sifat 20 hulu. Kena kenal ya ikam. Berarti guru talak 3 itu kada bebulik lagi lah guru. Boleh aja bebulik, tapi bini kita tuh harus kawin dulu dengan orang lain. Dan harus digauli oleh orang lain. Berapa kali gurunya menggauli? Terserahnya. Ditalaknya apa? Kada ditalaknya kayak apa guru? Ya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau kada ditalaknya berarti jadi milik orang lain. Kalau pian hendak kawin dengan bini pian yang sudah talak 3, pertama bini pian itu menyelesaikan iddah talak 3 tadi, yaitu 100 hari masa suci. Habis 100 hari masa suci dia kawin dengan orang lain. Bilanya kawin dengan orang lain itu harus digauli orang lain tadi. Baru ditalak oleh orang lain tadi, baru inya menyelesaikan iddah daripada lakinya tadi yang kedua tadi. Hanyar boleh pian mengawininya. Kalau laki yang kedua tadi pun kada mau menalak, nah itu sahakinya. Ianya nyaman dengan laki yang ada nih. Pada laki dulu penyarikan, mana halus ujarnya. Nah berarti nyaman yang ada kada henaknya ditalak dan lakinya pun kada henak menalak, maka innalillah pian. Amin. Guru bawa minum dulu biar semangat labnya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, kocak. Sakit rakongan. Khatib sudah naik mimbar, masih bisa lah sholat sunnah, bisa masih. Boleh aja waktu khatib naik ke mimbar, boleh aja. Tapi sembahyangnya diringankan. Baca di dalam kitab-kitab, misalnya seperti kitab Hidayatus Salikin atau Murakil Ubudiyah. Assalamualaikum guru 4 batakun. Binian sembahyang telapak kaki atau tangan telapik mungkana sahaja atau tidak? Kalau telapak tangan ini telapik ada sah. Ini 2 ini lah wajib disentuhkan ke tempat sajadah. Ini telapak tangan namanya ini seluruhnya ini telapak tangan ini wajib karena sajadah. Nang wajib itu
ini lawan ini. Artinya salah satu daripada yang 4 ini nah wajib pian jangan tertutup. Bilanya tertutup yang ini kada tertutup, maka ada sah sembahyang pian sujudnya. Tapi kalau ini tersentuh sedikit, ini tersentuh sedikit, sah hukumnya. Itulah harus tahu pian itu. Kada boleh telapak tangan itu tertutup. Kenapa? Karena itu syarat sah wujudnya adalah terbukanya batinul qab wa batinul asabi namanya. Lakian sama terbawa surban, nah tertutupnya dengan surbannya yang dibawanya kada sah sujudnya. Masya Allah, guru ulun salat pikiran kemana-mana, padahal ulun paksa khusyuk inggih. Apa saja? Apa sahaja guru sampaikan saya menerima. Padir rajak salah inggih. Baca Al-Quran sebelum salat insyaallah mau so inggih bujur. Guru amun kada manalak tapi ampih hija kita sudah termasuk talak lah juga guru. Tergantung niatnya tadi. Makanya ampih itu ada kinayah masih. Kalau ampihan makan, ampihan kawin, ampihan mana itu beda termasuk talak. Kita ampihannya ada berdua laki bini ini jadinya. Ampihan niatnya talak berarti jatuh talak. Kalau ampihannya kita dua laki bini begawi kada jatuh talak. Berarti itu kinayah namanya. Ulun keluar guru minta maaf. Sama-sama nggih. Guru 4 batakun waalaikumsalam Salman. Ulun siap aja ulun menggawi akan mengawani akan guru masalah Lion Ibrahim. Tunjulakan ulun guru amin tarila sama-sama nggih. Tulung doa pian guru lah ulun lakas babini amang pasti nahen. Amang ina nyerji muncul hendak minta bibini pulang masalah tabarakallah. Waalaikumsalam alpian amun ulun nikah lagi kalain kada bapadahan lawan laki ulun yang manalak. Apa tuh? Amun ulun nikah lagi kalain kada bapadah lawan laki ulun yang manalak 1000 tadi berdosalah guru. Amun pian misalnya ditalak laki talak 1000 sampai idahnya pian kawin sudah dengan lain kada apa-apa kada usah bepadahan lagi karena masa idahnya itu 100 hari pian artinya memberikan kesempatan untuk dia rujuk itu 100 hari masa suci pian. Apabila dia kada ada merujuk pian selama 100 hari yang menalak 1000 tadi itu talak 3 dah. Ada boleh rujuk pang pian harus kawin tentu akan idah sampian habis itu pian kawin dengan orang dulu kalau hendak bebulikan. Kalau kada hendak bebulikan kan boleh je pian kawin dengan orang lain karena talak 1000 itu jatuhnya talak 3. Pahamlah sadia dijahlah. Mudahan pian paham karena ini rumit. Bukan rumit pang sebenarnya. Kada rumit kada itu. Bila talak 3 pian kada boleh bebulikan lawan laki nang asal kecuali kawin pian dulu dan harus digauli. Ada apa lagi? Ulun gak kada ke masjid kajar pian. Ulun ini waktu ulun dengan pian tuh berbeda jauh bedanya. Enggih. Sebentar lagi istirahat ulun. Enggih, sebentar lagi. Sejam lebih dah ulun. Guru apa to 4 batakun misal talak 1 tapi 3 hari rujuk kayak apa? Ada apa-apa? Ada perlu nikah? Hingga rujuk aja lakinya je pian. Jadi bapak itu sah hukumnya. Digaulinya langsung gen kada bapak dah rujuk. Sah aja kalau talak 1. Amun pas waktunya haul kuitan duitnya ulun sedekahkan kalanggar kada apa-apa sampai aja. Rumit guru lah ulun dengan dengan bilan nyambat 1000 itu inya 1 jar kade. Bila 1000 langsung talak 3 tuh. Ulun siap haja mengawani enggih. Jar laki ulun inya kada tahu bahwa mau ucap talak 1000 itu kada boleh tapi sah jualah jar saja talaknya 1000 itu pian jangan menyebutkan angka kalau menalak orang tuh menalak tuh bila 1000 pian 3 jatuhnya. Doakan lun jadi orang alim amin guru amalan supaya anak kada menangis di sekolahan baca papahamna Sulaiman itu guru
amalan supaya anak kada menangis di sekolahan. Umay banyak bisa nguduit. Guru, masya Allah. Hingga habis alhamdulillah guru amalan ulun kurang. Bolehlah kotak amal ulun bawa ulun bawa. Boleh aja pian bawa kotak amal. Misalnya pian di masjid. Misalnya kurang amaliah pian jikir pian bawa kotak amal tuh. Tapi pian bersia-sia pang dipukuli orang. Nggih, orang hendak menitip amal juga jurah. Nggih. Mun laki kada manalak guru tapi sudah bersuara lawan kawitan seorang bahwa dibulikakan ngintu tak masuk talak juga kah? Kalau dibulikakan itu masih banyak artinya. Masih banyak tuh namanya masih kinayah. Anu ma anak pian ulun bulikakan. Jasiden kada apa-apa ika mana kemana tuh? Aku hendak ke gembut jar. Nah, misalnya itulah. Berarti membulikakan tuh kada niat menalak namanya. Ini perlu niat itu. Kalau kalimatnya kalimat talak aja langsung aja. Kalau aku bulikakan kemana aja. Jaga akan dulu biniku mah aja. Jadinya bulik dulu ada pian. Nah itu kada niat talak ngarannya. Masalah kudus berusaha tumbalit hasil kada kelihatan. Itu kayak apa pendapat pian ujian ya. Engging mangka itu belum cocok. Tak keluar nasi najis ka guru itu nang keluar itu tergantung alpian lah. Dia ada yang keluar itu dari maidah daripada parut besar, ada yang keluar dari sini aja. Kalau dari rongga sini aja kada najis. Tapi kalau yang di bawah kuning, misalnya ada dari parut besar keluarnya seperti muntah kuning, maka hukumnya itu najis. Nggih. Masih serumah lebih dari genap idah sudah inya masih memberi napakah kayak apa? Nah, ulun lah kayak ini. Ulun pian naikakan, ulun naikakan. Jangan lagi pian bertanya habis ini terakhir. Sayyidah Adizah, ulun naikakan pian. Nah, pian. Ulun naikakan supaya pian lebih jelas. Ulun kada menjawab yang lain. Nah, biar pian naik. Minta pian naik rasakan sejelas-jelasnya. Mana tadi ngaran pian? Nah, Sayyidah Adizah ulun naikakan. Mana naikkan sudah pian? Sudah naik belum? Biar kayak suaranya ada. Assalamualaikum. Nah, pian bukan ini kayak apa masalahnya? Satu dulu masalahnya apa? Nya kayak ini guru ay. Laki ulun nih berucap talak 1000 ujarnya. Begitu. Nah, itu lebih bahaya. Ada boleh itu. Tinggi inyati pegayaan jar. Bagaya haja. Jadi jauh bagayaan gak ada bagayaan gak samaan itu susahnya tuh. Habis itu. Jadi ini ulun sudah 4 tahun sudah kayak itu nah masih tetap serumah karena ini kada mengakui bahwa talak 1000 itu talak 3. Nah itu bahaya nih tuh. Ini bahaya. Jadi guru kayak apa? Sedangkan nya masih tetap menafkahi ulun juga. Ulun hendak enggih. Ya itu kan maksudnya kayak itu. Nah itulah kita nih kada tahu seharusnya harus kayak habis kayak itu pian kada mengakui itu pian bertanya dulu dengan guru dan para pian tinggal di mana tuh. Ulun di rantau. Nah di rantau banyak aja orang alim. Nggih. Banyak ya. Jadi ulun nih bertanya dulu. Amun nikah ke lain tuh harus kayak laki ulun nih membayar orang kah dulu supaya inya hakun melapas atau kayak pak? Ada mesti membayar. Artinya ada orang yang hendak menikahi, nikah aja dengan orang. Habis itu pian digaulinya, habis itu pian ditalak orang itu, habis ditalak itu baru pian menghabiskan idah orang itu hanya pian kembali kepada laki pian kawin bahasa seperti itu. Nah kayak itu syaratnya tuh kayak itu. Maaf ulun menyampaikan nuan pian lah. Nggih. Karena kayak terima kasih banyak nggih. Nggih. Minta maaf ulun kira kan yang kayak itu tadi jar laki ulun talaknya talak 1 aja. Jangan menyebut talak itu angka.
Jangan disebut angka. Kalau angka berarti masuk. Pian talak 4 kah? Tetap jatuhnya talak 3. Nggih. Talak 200 setengah tetap jalak 3. Kayak itu. Jadi nilai daripada batas talak itu adalah sampai 3. Pian sebutkan berapa aja kebanyakannya talak itu tetap jatuhnya 3. Nggih. Nah, minta maaf ulun lah. Nggih, ulun minta Saidi rela Guru. aja. Nggih. Hingga di rantau Makasih di Guru. mana? Ulun dirantau di Park Bypass. Jembatan berarti. Nggih. Nggih. Makasih lah ulun, minta maaf ulun Nggih, dengan pian. ulun minta rela Nggih. benar penjelasan Nggih, pian. sama-sama. Nggih. Nggih, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, minta maaf, minta rida, minta halal seberatahan. Sampai di sini aja dulu lah seberatahan. Yang hendak ke masjid silahkan. Ulun masih awas lagi hanya ke masjid. Ya, lawan jinah mun masih berkumpul ya lah Guru. Iya. Sama jinah ya benar. Hukumnya jinah. Sama masih dinam, masih berkumpul. Oke. Nggih, Guru. Ai. Ya, Assalamualaikum.